Shalom adik-adik. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun ada baiknya kita ibadah terlebih dahulu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. kabut dosa dan derita, Kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini. Tuhan berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas materi kita mengenai menjaga dan melestarikan alam. Nah, tahukah adik-adik, menjaga dan melestarikan alam itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai ciptaan Tuhan. Menjaga dan melestarikan alam. Nah, menjaga itu berarti memelihara, mengupayakan. Melestarikan itu kita mempertahankan. Sedangkan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam bumi dan di dalam langit ini. Berarti menjaga dan melestarikan alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, di dalam langit ini, harus kita rawat, harus kita jaga pertumbuhannya. Yang pertama, kita membahas mengenai kerusakan alam. Kenapa kita membahas mengenai kerusakan alam? Dulu di dalam Kejadian, Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari kelima itu segala sesuatu di bumi ini, dari matahari, terang, seperti itu, dan yang lain-lain. Dan yang keenam, Tuhan menciptakan manusia. Baru Tuhan itu memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Di situ Tuhan telah memberikan manusia tugas agar manusia menjaga dan memelihara segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Nah, kerusakan alam sering sekali dilakukan manusia karena keserakahannya. Salah satunya adalah kita melihat bahwa banyak sekali orang membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya. Kita tahu bahwa itu adalah salah satu yang kita anggap sepele, namun itu dampaknya sangat besar bagi kita. Dan ada juga menebang pohon dengan sembarangan. Kita tahu bahwa dengan menebang pohon sembarangan itu mengakibatkan tanah akan longsor dan juga akan mengakibatkan banjir seperti itu. Baru kita bisa melihat pada gambar mengenai contoh kerusakan alam. Kita bisa melihat yang pertama, kita melihat bahwa di ini buang sampah sembarangan. Di situ bahwa terlihat bahwa sampah banyak bertebaran, banyak manusia menggunakan produk-produk, menggunakan bahan
bahan-bahan yang susah untuk yang susah untuk didaur ulang. Nah, yang kedua ini adalah akibat menebang pohon dengan sembarangan, membuang sampah dengan sembarangan, akibatnya adalah banjir. Kita tahu bahwa merusak alam itu adalah perbuatan manusia, keserakahan manusia untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Kita bisa bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air jaya dan subur, alamnya indah, lautnya lepas, nang hijau sawah, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, dari lagu itu ada pesan bahwa manusia tidak bersyukur, tidak bisa menjaga apa yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, dari situ kita harus belajar untuk mengupayakan untuk menjaga alam ini. Namun kita menonton video yang bisa kita ambil pelajarannya. Simak videonya.
Setelah kita selesai menonton video mengenai keserakahan manusia terhadap alam, di mana manusia itu tidak dapat memperdayakan alam dengan baik, di mana dia serakah, dia tidak memperdulikan ciptaan Tuhan yang lainnya. Padahal Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga dan memelihara. Namun pada akhirnya dia sendiri yang rugi, di mana dia merusak segala sesuatu yang ada di bumi, dan pada akhirnya dia sendiri yang diinjak, ya. Dan pada akhirnya dia diinjak oleh keserakahannya sendiri. Baik remaja Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, ada upaya penyelamatan alam yang boleh dilakukan adik-adik yang ada di sini. Yang pertama itu menghemat energi. Menghemat energi ini bisa dilakukan ketika menggunakan lampu misalnya. Ketika kita tidak menggunakan lampu lagi, bisa dimatikan. Kalau kita membutuhkannya, dihidupkan kembali, seperti itu. Menggunakan air seperlunya, seperti itu. Yang kedua itu melakukan penebangan, harus dilakukan penanaman kembali atau reboisasi. Ada orang melakukan penebangan namun tidak menanamnya kembali. Itu yang salah, seperti itu. Jadi adik-adik harus pintar dalam menyikapi yang ada di sekeliling kita, seperti itu. Yang ketiga itu mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah dengan sembarangan. Itu mungkin dalam keseharian kita udah terbiasa makan permen, buang sampah sembarangan, makan jajan, buang sampah sembarangan, seperti itu. Tapi mulai dari sekarang kita harus merubah pola hidup kita untuk menyelamatkan alam. Dan remaja Kristen sebagai orang yang telah dipelihara oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan memelihara alam. Misalnya adik-adik tahu nggak atau pernah nggak melihat satu keluarga membersihkan atau melakukan gotong royong di dalam rumah, di dalam lingkungan rumah, seperti membersihkan selokan, membersihkan rumah, seperti itu. Dan yang kedua itu ada juga di dalam kelas, dia melakukan kebersihan dengan teman-temannya. Bisa kita lihat di dalam slide. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua, di mana contoh ini harus dikembangkan oleh remaja Kristen untuk menyelamatkan bumi. Nah, setelah kita belajar mengenai menjaga dan memelihara alam, kita harus bisa belajar dari materi ini untuk kehidupan kita. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran ini adalah Tuhan Yesus telah memelihara kita, memelihara seluruh ciptaannya. Nah, kita sebagai manusia harus ikut menjaga dan memelihara ciptaan yang Tuhan beri kepada kita. Sekian dari pembelajaran ini. Minggu depan kita kembali lagi. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah selesai mendengarkan materi kami mengenai menjaga dan memelihara alam. Mari Tuhan, berikan kesadaran diri kepada kami agar kami selaku penerus bangsa dapat menjaga dan menyelamatkan alam ini sesuai dengan mandat yang Tuhan berikan kepada manusia yang pertama. Tuhan, ini doa kami, segala aktivitas yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang mendahuluinya, Tuhan yang memberkati kami. Ini kami Tuhan, dengarkanlah